Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, di mana ayat itu berkata sebagai berikut. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kita menjumpai satu ungkapan dari Nabi Yesaya bahwa Allah mempunyai rencana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu supaya kita mempermuliakan Tuhan. Orang yang disebutkan dengan nama Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita harus menjadi alat yang mempermuliakan Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia dapat memuliakan Tuhan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, biarlah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Berarti Tuhan dimuliakan bukan hanya melalui pujian kita, bukan melalui korban kita juga, tetapi melalui tubuh ini. Tubuh yang taat dan melakukan kebenaran firman Allah. Tubuh yang memperagakan sifat-sifat Allah, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengingatkan supaya Allah dipermuliakan melalui juga perbuatan kita. Itu dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16, melalui perbuatan baik kita, maka kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Jadi tubuh ini diajak untuk taat kepada firman Allah, dan perbuatan-perbuatan kita akan memuliakan Allah. Juga ayat dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 9 di situ mengingatkan kepada kita bahwa biarlah kita juga mempermuliakan Allah melalui harta yang kita miliki. Sebab Allah adalah sesuatu yang harus kita sadari, karena Dia yang menciptakan kita, karena oleh sebab Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita, maka Dia harus menerima kemuliaan dari ciptaannya. Sebagai orang percaya, jangan kita menggunakan tubuh kita menurut selera kita, memuaskan keinginannya, memuaskan hasratnya, tetapi kita harus tahu tubuh ini diberikan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan kita, biarlah Tuhan dipermuliakan. Melalui harta yang Tuhan percayakan, itu pun harus mempermuliakan Tuhan. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh hanya jadi pengunjung gereja, kita tidak boleh hanya bersyukur semata, karena kita jadi orang percaya, sudah diberkati Tuhan, sudah dilindungi Tuhan. Tapi kita harus melihat, ayakan firman Tuhan, muliakan Tuhan melalui tubuhmu, muliakan Tuhan melalui perbuatanmu, muliakan Tuhan melalui harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebab itu, mari di pagi hari yang baru ini kita diingatkan, Allah harus dimuliakan melalui kehidupan kita. Allah harus dimuliakan melalui perbuatan kita, melalui hidup kita, melalui harta kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita agar sepanjang hari ini kita mempermuliakan Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena oleh kasih setia Tuhan
kami ada sebagaimana di hari yang baru ini. Kami percaya kami manusia tidak dapat menambah sehasta pun hari hidup kami. Tapi kalau kami ada sampai hari ini, ajarlah kami Tuhan untuk dapat mempermuliakan Engkau melalui tubuh kami, melalui perbuatan kami, melalui harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga hidup ini sepanjang hari kami ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Sebab itu Bapa, tuntun langkah kaki kami, kuasai pikiran dan hati kami, supaya baik kami pergi bekerja, kami pergi berbisnis, maupun yang akan kuliah dan bersekolah, juga yang akan tinggal di rumah. Biarlah pikiran kami hanya tertuju untuk Tuhan dan dengan maksud mempermuliakan Tuhan. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah sepanjang hari ini kami memperoleh kesempatan yang baik mempermuliakan Engkau melalui tubuh kami, melalui perbuatan kami, melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita dapat gunakan untuk berdoa bersama buat bangsa dan negara kita dalam mempersiapkan diri menghadapi pilkada dan juga situasi kondisi di mana pemerintah perlu dukungan doa karena kondisi di mana ada kelompok-kelompok yang berdemo. Kiranya Tuhan tolong supaya semua terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan juga kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan, dan juga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini yang dalam kehidupannya mereka menemukan banyak pergumulan dan masalah. Dan terima kasih untuk keberadaan kita, dan doa ini dimulai jam 6 sore. Saudara dapat mengikuti di rumah masing-masing dan juga dapat mengikuti di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.